Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dalam RHI Renungan hari ini bersama saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, saat ini saya akan angkat satu tema yang penting, kelanjutan dari yang kemarin, yaitu dengan judul bahaya bila kita menyimpan dendam. Bahaya bila menyimpan dendam. Saudara, tema ini diangkat karena kemarin sudah kita bahas bahwa jangan menyimpan dendam, karena itu melanggar perintah Tuhan. Dan siapapun yang menentang Allah, meskipun kelihatannya dia saleh atau soleh atau solehah, tapi tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Maka kemarin kita bahas itu dari Matius 6 ayat 14 sampai dengan 15 dan lainnya. Nah, saudara, kelanjutannya adalah bahayanya kalau kita masih menyimpan dendam. Bukan sekedar melanggar perintah Tuhan, tapi memang ada hal-hal yang membuat kita rugi, diri kita menjadi tidak diberkati, dan diri kita menjadi sengsara kalau kita menyimpan dendam. Saudara, mungkin kita pasti pernah disakiti hati kita oleh orang lain. Saya juga pernah, saya juga mungkin saja menyakiti orang lain, hati orang lain ya. Jadi kita menyakiti, kita disakiti, itu yang sering terjadi. Tapi poin penting pada saat ini adalah bila kita menyimpan dendam, maka itu bahaya mengancam pada diri kita sendiri. Nah, bahayanya ada 3, saudara. Bahayanya ada 3. Yang itu, pertama, kita akan mengalami gangguan spiritual. Meskipun kita merasa sebagai orang baik, tapi menyimpan dendam, itu akan ada persoalan dengan relasi kita dengan Allah. Mengalami gangguan spiritual. Nanti kita jelaskan. Yang kedua, tidak cukup gangguan spiritual dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang menyimpan dendam akan mengalami gangguan mental dan sosial. Gangguan mental dan sosial. Gak enak kan? Ya, kalau kita tidak bisa berpikir waras, kemudian kita membuat kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak perlu. Yang ketiga, selain gangguan spiritual, selain gangguan mental dan sosial, maka yang ketiga yang paling nampak juga adalah orang yang menyimpan dendam akan mengalami gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan yang terjadi. Saudara boleh saja punya uang banyak, saudara punya kedudukan tinggi, tapi kalau kita tidak sehat, kalau kita sakit, apa artinya itu? Bukankah asiknya hidup itu kalau sehat dan berkecukupan? Tapi kalau berkecukupan saja tidak sehat, apa artinya? Gangguan spiritual, gangguan mental dan sosial, dan gangguan kesehatan. Mau? Tidak kan? Baik, oleh sebab itu mari kita dalami tema ini, dan saya berharap ini akan menjadi berkat buat ibu, bapak, dan saudara, tidak hanya buat saya, tapi buat kita semua, sehingga kita menjadi pribadi yang makin diberkati, dan kita menjadi pribadi yang tangguh, yang menyadari bahwa kita bisa sakit hati, tapi kita bisa juga menyakiti hati orang lain, sehingga kita memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk hal ini. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita cermati dari 3 gangguan ini secara bertahap, dan kita lihat bagaimana kesaksian firman Tuhan akan hal ini. Dan mari kita bersama belajar apa yang perlu kita perbaiki dalam hidup dan kehidupan kita, dalam diri kita, sehingga kita tidak hanya makin tua, tapi kita akan makin dewasa di dalam Tuhan dan
Tuhan memberkati kita. Saya akan mulai mengajak kita untuk membaca, saudara, dari kitab 1 Yohanes 4 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 4 ayat 20. Yang demikian sabda Tuhan. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saya ulang baca, saudara, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, ini ayat 1 Yohanes tadi mengungkapkan bagaimana seharusnya orang itu memiliki kesehatan secara spiritual. Dia bisa mengasihi saudaranya dan mengasihi Tuhan. Karena iman itu tak hanya vertikal, tapi juga horizontal. Iman itu yang benar tidak hanya relasi dengan Tuhan, tapi dengan sesama. Nah, kalau dengan sesama nggak beres, dengan sesama membenci, dengan sesama lalu membuat tindakan yang tidak masuk akal, ya itu berarti memang nggak betul. Gitu. Orang yang menyimpan dendam biasanya seperti itu. Karena ada hambatan, ada gangguan spiritual, maka dia merasa menyembah Allah tapi tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Itu sia-sia dan itu tidak ada gunanya. Ayat ini mengatakan, 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, nggak mungkin itu pendusta itu. Nggak mungkin orang mau mengasihi Tuhan yang nggak kelihatan. Wong mengasihi tetangganya, saudaranya, sahabatnya aja nggak bisa. Satu kampung, bahkan mungkin satu agama, atau mungkin satu gereja, nggak bisa, nggak mungkin. Itu pendusta. Nah, oleh sebab itu, kita harus belajar jangan menyimpan dendam, supaya kita tidak terkena penyakit gangguan spiritual. Kemarin saya membahas bahkan di surat Matius 6 ya, 14-15, bahwa jikalau engkau mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga mengampuni. Jikalau engkau tidak, Bapamu di surga juga tidak. Dan saya orang yang lemah, saya juga membuat orang lain sakit hati, tapi saya juga merasa sering sakit hati karena orang lain. Tapi saya memutuskan, saya tidak mau menyimpan dendam, saya mau lepaskan. Kenapa? Karena saya membutuhkan pengampunan Tuhan, dan saya mau hidup dalam kasih Tuhan. Saya tidak mau mengalami gangguan spiritual. Yang kedua, yaitu gangguan mental. Orang yang dendam, orang yang sakit hati, orang yang punya banyak beban dan masalah, itu cenderung kena gangguan mental. Dan itu kaitan dengan sosial. Ada murid Yesus yang mengkhianati gurunya sendiri. Dan ketika gurunya ditangkap dan mau disalibkan, dia menyesal. Dia kaget, dia jengkel, dia datangi itu orang-orang yang kasih dia uang. Ya, karena itu ada deal, kamu tunjukkan di mana gurumu, ini uangnya gitu kan. Dia bilang, aku menyesal
Aku menyerahkan orang yang tidak bersalah. Dan para petinggi Yahudi mengatakan, ya imam-imam khususnya, para Farisi, itu urusanmu. Itu urusanmu. Dan dia marah, lalu dia ambil uangnya itu, dia dilemparkan, ping, kabur ke perak. Dan dia lalu pergi. Dan dia mengalami gangguan mental. Setelah dia marah, kemudian dia pergi, ambil tali, gantung diri. Gangguan mental. Jadi kalau kita menyimpan dendam, ada persoalan kita tidak selesaikan, saudara, itu gangguan mental akan datang pada saatnya. Lalu kita membuat tindakan, kita membuat ucapan, kita membuat perilaku yang nggak betul, yang tidak masuk akal, yang mestinya tidak dilakukan, tapi ternyata dilakukan juga. Gitu. Lain lagi, ada juga murid Yesus yang lain, yang karena dia juga tidak siap ditinggal sang guru, dan itu dibunuh dengan cara disalib oleh orang-orang Yahudi. Dan dia juga ada perasaan yang jengkel, nggak enak, campur dendam, marah, tapi mau ngapain? Nggak punya kekuatan. Lalu apa yang dilakukan? Dia nggak mau kumpul teman-teman. Aku mau menyendiri aja. Nggak mau kumpul-kumpul. Sampai Yesus bangkit, dia nggak kumpul. Jadi dia nggak ngerti. Teman-temannya bilang, Petrus bilang, Yohanes bilang, iya loh, Yesus sudah bangkit loh. Yesus bangkit, kami ketemu. Nggak percaya. Guru Yesus itu bangkit. Thomas, aku nggak percaya. Kalau aku belum melihat dengan mataku, tanganku tak taruh itu di bekas paku itu. Aku nggak percaya. Saudara, ada perubahan perilaku, ada gangguan mental, tidak mau kumpul-kumpul, dan akhirnya tidak perlu tahu ini berita terupdate, dan tidak mengerti, sampai kemudian dia marah itu kan. Untunglah Yesus sabar menemui dia dan Thomas, majulah, lihatlah, ini aku, ini lambungku nih, ini tanganku di bekas paku nih. Dan Thomas menyesal. Gangguan mental terjadi kalau orang memelihara beban, dendam, sakit hati, dan seterusnya. Tidak hanya spiritual, tapi juga mental, dan kaitannya dengan sosial, menjauhkan diri, tidak mau kumpul-kumpul. Itu. Nah, yang terakhir, saudara, itu yang disebut dengan gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan. Mari saudara baca Amsal 3 ayat 7 dan 8. Amsal 3 ayat 7 dan 8, yang demikianlah sabda Tuhan. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saya ulangi. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Saudara, kita menjadi segar, kita menjadi sehat, kita menjadi menikmati hidup, itu kalau kita hidup bijak, takut akan Tuhan, dan mengasihi sesama, mengampuni kesalahan orang, melepaskan cinta kasih untuk menggantikan dendam sehingga tidak lagi ada dendam. Itu adalah perintah Tuhan. Orang yang bijak, dia mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Orang yang tidak bijak, meskipun merasa diri bijak, tapi ternyata tidak, itu tidak akan melakukan perintah Tuhan. Nah, kalau kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka kita menjadi ada gangguan kesehatan. Nggak bisa tidur pada mulanya, kemudian gampang nyeri-nyeri,
kemudian ada gangguan metabolisme tubuh, bahkan meskipun semula sehat, jantungnya bisa terganggu, dan seterusnya. Ya, lalu ada perubahan sistem otak, hormonnya jadi nggak bagus, dan itu jadi persoalan. Sehingga sudah metabolisme tubuh nggak bagus, peredaran darah nggak bagus, jantungnya juga menjadi tidak bagus, dan seterusnya. Dan itu penyakit-penyakit bermunculan. Nah, termasuk penyakit yang paling berat, kanker misalnya. Dan belum browsing ke Google, sudah pelajari bahwa ada kerugian besar kalau kita memelihara dendam. Oleh sebab itu, saudara, Amsal 3:7 dan 8 memberikan catatan, jangan menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jangan menyimpan dendam termasuk. Saudara, saya berharap ini akan menjadikan sesuatu yang indah bagi kita. Mulai sekarang kita belajar melepaskan pengampunan dan tidak menjadi dendam. Mulai sekarang kita belajar untuk berlatih bagaimana mengasihi dengan tulus dan tidak menjadi dendam. Saya percaya saudara-saudara akan bisa. Saya juga yakin saya akan bisa melakukan dengan tuntunan Roh Kudus. Sehingga orang-orang yang berbuat kurang baik, yang menyakiti hatiku, akan saya ampuni. Dan saya juga akan mohon ampun jika ada yang sebaliknya. Kenapa? Kita saling mengasihi, saling mengampuni. Tuhan berkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk uraian bahwa ternyata ada bahaya menyimpan dendam. Ada gangguan spiritual, ada gangguan mental dan sosial, dan juga ada gangguan kesehatan. Semoga kami bisa menata diri untuk hidup yang lebih baik. Semoga kami mempengaruhi orang-orang sekitar kami untuk hidup dalam cinta kasih. Dan semoga Tuhan memberkati kami semua. Kami beraktivitas hari ini atau besok dalam naungan kasih Tuhan. Sehingga kami meyakini Tuhan yang luar biasa menolong kami. Di dalam nama Kristus pengantara kami berdoa. Amin.